Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema yang berjudul Malaikat dan Setan yang ada pada diri manusia. Pada setiap diri manusia senantiasa didampingi oleh makhluk gaib tidak kelihatan yang sering kita sebut dengan malaikat, yang selalu membisikkan kepada kebaikan, dan makhluk gaib lainnya yang bernama setan dari golongan jin korin yang ada di sebelah kiri kita, yang selalu membisikkan kepada keburukan dan kejahatan. Nah, saya menemukan dalam ilmu psikologi pun ternyata ada suatu teori yang hampir mirip-mirip seperti itu. Akan tetapi sebelum saya lanjut, malaikat dan setan seperti apa yang ada dalam ilmu psikologi tersebut? Nah, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka dan klik subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Seorang psikiater yang bernama Sigmund Freud dari Swiss, dia dikenal sebagai bapak psikoanalisa, membuat suatu teori sebagai hasil dari penelitiannya sebagai seorang dokter ahli saraf dalam pengalamannya ketika menangani pasien-pasiennya. Dia mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 kepribadian sistem yang sangat kompleks. Dan jika saya simpulkan, kepribadian itu memiliki karakter dan fungsi yang berbeda di dalam jiwa kita. Kepribadian yang pertama adalah dia menamakan dengan ID, yaitu sebagai identitas dari diri kita yang sebenarnya, merupakan sifat asli bawaan dari lahir, tempat berkumpulnya naluri keinginan dan berbagai hawa nafsu yang memiliki sebuah prinsip, yaitu mengejar kesenangan dan menuntut dipuaskannya keinginan dengan segera. Contoh, ketika kita merasa haus dan lapar, untuk meredakannya, maka kita akan segera mencari makanan dan minuman. Ketika libido naik, maka akan mencari penyalurannya. Atau ketika kita bete karena seharian di rumah, maka akan mencari cara untuk bisa refreshing, seperti keluar mencari penghiburan, tempat rekreasi, shopping, bertemu dan ngumpul dengan teman, dan lain-lain. Ada satu kelebihan yang dimiliki oleh ID itu, yaitu dia memiliki kemampuan untuk membayangkan secara mental di dunia maya dengan cara melamun atau menghayal. Jika di dalam dunia nyata keinginan itu tidak bisa terpenuhinya. Contoh, ketika ada seseorang yang telah membuat kita menjadi marah karena misalnya merasa direndahkan dan dihina di depan orang banyak, akan tetapi kita sendiri tidak bisa membalasnya, maka yang akan dilakukan oleh ID dalam diri kita adalah membayangkan kita bisa membalasnya dengan menghantam dan memukuli orang yang telah menghina kita itu sampai babak belur dan minta ampun, atau kalau perlu menendangnya sampai masuk ke dalam lautan yang sangat dalam dan dimakan oleh ikan hiu. Yang kedua adalah kepribadian yang bernama ego. Ego ini adalah sebagai penghubung antara dunia ID atau dunia imajinasi dengan dunia kenyataan. Misal, ketika perut kita lapar, maka untuk memuaskannya tidak cukup hanya dengan membayangkan dalam pikiran tentang makanan yang enak dan lezat yang bisa mengenyangkan perut. Akan tetapi, ego sebagai diri kita harus bisa mewujudkannya menjadi realitas atau kenyataan
Misalnya, pergi ke warteg atau warung makan untuk membeli nasi bungkus dan sayur jengkol sesuai dengan selera kita. Yang ketiga adalah kepribadian yang bernama superego. Dia adalah merupakan hati nurani yang sering membisikkan dan memberikan saran-saran yang baik kepada ego agar bisa mengontrol kepribadian ID atau hawa nafsunya, sehingga tidak semua yang diperintahkan oleh ID harus dilaksanakan. Misal, sebagai orang tua yang sudah memiliki anak yang namanya anak kecil, kalau lagi datang rewelnya, kadang sering bikin kesel orang tua. Lalu karena saking kesalnya, kita memarahi atau memukulnya sampai nangisnya bertambah keras. Nah, kemudian waktu anak kita tertidur karena kecapean nangis, sambil menatapi wajahnya yang masih lugu, imut, dan polos, tiba-tiba hati kita merasa bersalah, menyesal, dan sangat kasihan karena telah memarahi atau memukul anak kita sendiri yang masih lugu, yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, rasa bersalah dan penyesalan itu datang dari kepribadian superego sebagai bentuk hukuman kepada ego karena tidak bisa mengontrol emosi dan nafsu amarahnya, atau sebagai warning dari malaikat agar jangan mudah tergoda oleh ajakan setan yang bersembunyi dalam kepribadian ego. Jadi kesimpulannya, di dalam ketiga kepribadian ini, ego adalah sebagai eksekutornya atau pengambil keputusan. Nah, apakah ego ini akan mengikuti keinginan dari hawa nafsu yang berkolaborasi dengan setan, atau mengikuti superego yang diwakili oleh malaikat? Jika ternyata ego selalu mengikuti kepribadian ID atau hawa nafsu, maka itu berarti setan telah memenangkan pengaruh buruknya ke dalam diri kita. Dan jika kepribadian superego yang lebih dominan dalam pengaruhi diri kita, maka kebaikan dan malaikat bersama dengan kita. Dalam kesempatan video ini, hanya itu yang bisa disampaikan. Apabila ada yang benar, datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, datang dari saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.